diadakanlah perjanjian yang namanya perjanjian Rim Segara. Ditulis di dalam sini semua. Kalau Punala itu sendiri lahirnya di mana, Pak? Kasat Mata TV. Punala itu sendiri lahirnya di mana, Pak? Penelitian saya masih belum masuk ke sana, ya. Yang jelas Kambang Rawi itu kampungnya Punala. Bisa jadi memang Bisa jadi lahir di situ, karena di situ sebelum disebut nama Kambang Rawi, di situ dulu bernama Rawi, Mbah Rawi. Ada petua paling tua di situ, bisa jadi yang buka alas itu Mbah Rawi. Kemudian Mbah Rawi itu suka menanam bunga genggong itu ya. Nah, yang disebut sekarang Kambang Rawi. Kembang Rawi. Kembang Karena kembang Rawi. yang ditanam Mbah Rawi. Kalau sekarang Kembang Rawi, enak ya sebutnya Kembang Rawi. Kalau dulu enggak, Kambuang Rawi. Mirip-mirip deket-deket sama bahasa Banyuwangian ya. Kalau Banyuwangi itu Kembiang malahnya. Kembiang. Kembuang Kembiang. Itu sebelum ada Banyuwangi loh itu. Masih Belambangan. Iya belum ada Belambangan. Kalau dimakamkannya atau wafatnya, Sama kayak Padang. Padang. Bahasa Padang. Apanya? wafatnya Punala itu. Wafatnya Empu Nala. Nah, di sini Empu Nala ini ada dua, Mas. Ada dua, maksudnya ada dua generasi. Punala 1, Punala 2. Empu Nala 1 sama Empu Nala 2. Empu Nala 1 itu makamnya ada di Wangkal. Nol mungkin Branti. itu kali. Bahasa Padang ini mungkin mengadopsi dari ini ya, Padang ya. yang barusan kalau Kembuang ya. Diadopsi dari sini karena dulu bersahabat. Dulu tidak ada Padang, yang ada Sriwijaya. Kalau kampung kan Kampuang. Kampuang ya. Ya, Kampuang. Kampuang. Kalau makan makuan ya. Bundo. Kampuang kan. Bundo. Bisa jadi ya diambil dari sini bahasanya. Bahasanya ya. Ya. Kenapa? Karena Mojopahit itu bersahabat dengan Sriwijaya. Sumatera dulu. Sumatera dulu adanya Sriwijaya. Sriwijaya. Tuh. Kemudian lanjut yang tadi ya. Iya. Nah, setelah itu dari Genggong, Nilam Sari ini dibawa ke Rim Segara. Rim Segara Batur sekarang. Kebetulan di Batur itu adalah padepokan perguruan yang dibangun oleh ayahnya. Di Bantaran ya, Pak ya? Bukan. Di Desa Batur, Kecamatan Wangkal. Gading. Wangkal Selatan. Wangkal Sentul ke selatan. Selatan. Di situ kemudian setelah selesai di situ baru Padepokan ayahnya ayahnya Nilam Sari ini. Empu Arga. Empu Arga. Nah, dari situ kemudian ke puncak. Setelah ke puncak baru turun dibawa terus ini Nilam Sari sampai ke Mojokerto atau Majapahit. Ya, saya cerita itu bekano ini. Kemudian dari sana di Mojopahit, di kerajaan Mojopahit itu ada kecemburuan ratu atau permaisurinya Prabu Lemuru Selir-selirnya terhadap Nilam Sari. Sari. Kalau sama yang lain tidak cemburu dianya. Karena mungkin dia terlalu cantik, Pak. Kemungkinan gitu juga ya. Itu Iri. Iya. Iri ya, bisa manusiawi, jadi Pak. iri ya. Dari iri itulah akhirnya si ratu ini mengutus pasukan khusus ya, pasukan khusus Majapahit yang memang untuk memburu mangsa kemanapun ya, sekitar itulah suku Kalang itu untuk dibunuh si Nilam Sari ini dibunuh. Segitunya ya. Nah, sedangkan Nilam Sari ini dari Probolinggo ini dibawa ke Mojopahit itu tidak sendirian, tapi didampingi oleh pengawal. Pengawal Prabu enggak, bukan pengawalnya dari ayahnya. Arga. Yaitu Keluarga. ada pengawal gaibnya. Oh, Nah, Kan terbang tadi. Nilam Sari kan terbang. Nah, Sakti. Nilam Sari sakti ya. Tapi selir juga, Pak ya? Selir. Nilam Sari. Sempat jadi selir karena Dewi Suhita ini permaisurinya Prabu Hayam Wuruk ini merasa cemburu. Kenapa? Karena Dewi Nilam Sari ini
Ya. Jelas juga waktu dulu. Diramal bahwasanya dari rahimnya Nilam Sari ini akan lahir raja-raja besar pengganti Prabu Hayam Wuruk. Gitu ceritanya. Ramalannya Kalau orang zaman dulu kan ramalannya itu ramalannya mesti tepat ya. akurasinya 120 derajat. Itulah baru diburu dan untuk dibunuh melarikan diri ke sana kemari. Iya. Pada zaman sekarang kan banyak ada Dewi Rengganis versi Pandeglang, versi Madura, versi Jawa Barat, kemudian versi Jember, versi Bondowoso, versi Situbondo itu ada. Padahal aslinya Probolinggo ya. Aslinya Probolinggo, karena bukti sejarahnya ditemukan di Probolinggo ini. Ini sesembahan dulu. Ini patung kan, Pak ya? Patung arca. Arca sih. Tapi kan bukan patungnya Nilam Sari itu. Bisa jadi Nilam Sari bukan dibuat ini Mas, ditata. Soalnya di sini, nah ini tangan, ya simpuh gini, ini kaki melipat ke sini ya ini, lipat. Ini Tempo. mohon maaf Pak Eko. Ini kan bukti sejarah. Ya, Kalau boleh saya tahu, ini ada kaitannya dengan kisah yang kita malam ini bicarakan. ada Ini adalah arca apa ya? arca Dewi Rengganis. Oh. Jadi pemirsa Kasat Mata TV, dari tadi kita membicarakan Dewi Rengganis. Nah, ini adalah salah satu bukti sejarah ya, bukti sejarah tentang Dewi Rengganis. Ini adalah arca, masih sangat, ini asli ya, berat sekali ini. Aduh, tidak kuat saya angkat. Kalau ini Pak. Nah, ini lanjutannya nanti bisa ceritakan ya. Ini arca Dewi Rengganis. Ditemukan di mana nih Pak Eko? Di Istana Dewi Rengganis, Istana Dewi Rengganis di sekitar Argopuro, wilayah Bermi. Dewi mungkin- Rengganis bukannya Di puncaknya. Tiris. Teres itu yang ada Candi Kedaton ya. Dewi Rengganis. Perlu teman-teman Kasat Mata TV ketahui, Argopuro itu kalau sekarang itu adalah nama dari pegunungan, bukan gunung lah ya. Kalau gunung itu kan cuma satu. Pegunungan berarti kumpulan dari beberapa gunung. Beberapa gunung. Jadi Argopuro itu adalah nama dari pegunungan. Pegunungan itu kan puncak. Jadi pegunungan ini dimulai dari mana Pak Eko? Pegunungan Argopuro ini. Argopuro ini namanya dahulu bukan Argopuro, Apa Pak? Senonjeng. Senonjeng. Gunung Enggak, maksud Senonjeng. saya yang sekarang disebut area Argopuro itu dari mana Pak? Nah, bentangannya. Sambungannya ntar ya. Sambungannya saya sambung lagi sedikit lagi ceritanya. Kemudian si Nilam Sari ini diburu sampai melarikan diri ke puncak gunung Argopuro ya sekarang. Ya, sekarang anggap Puncak bahasa gunung sekarang ya, Argopuro. ke padepokan bapaknya yang sudah pindah dari desa Batur ke puncak. Itu pindah. Nah, di situ diburu sampai di sana si Nilam Sari ini. Saking irinya tadi itu Pak. Iya. Dan saking irinya dan saking hebatnya si pemburu ini ya, suku Talang ini, sampai di sana ketemulah dengan murid-murid yang pendeta Arga murid-muridnya. Kalau dulu itu disebut cantrik, kalau sekarang santri, cantrik santri ya. Terjadilah komunikasi agak berat, perang urat syarat. Otot-ototan lah. Nah, si prajurit ini bilang, saya tidak ada urusan dengan kamu, yang saya cari Nilam Sari. Nah, kemudian dijawab oleh cantrik ini, di sini tidak ada yang nama Nilam Sari, yang ada Dewi Rengganis. Mulai saat itulah baru ada penyebutan Dewi Rengganis sebagai nama pengganti dari Nilam Sari. Kemudian terjadi perang antara Fisik prajurit. Ya, perang fisik sudah. Kalau sekarang tawuran lah. Nah, jadi perang fisik antara prajurit dengan santri. Santri ini kalah, dibantai semua. Dibantai semua santrinya. Lalu si prajurit ini merasa sudah puas lah, sudah marahnya sudah selesai. Kemudian mau melarikan diri.
Setelah mau melarikan diri dari puncak itu, karena puncak itu sudah banyak hancur ya, dihancurkan, padepokannya dihancurkan, termasuk arca-arca yang ada di sana kan ada arca yang kepotong kepalanya guys. Sana Iya, ada. saking dahsyatnya pertarungan. Saking itu. dahsyatnya, dan ini salah satunya Oh. yang saya bawa dari sana. Karena ini, kenapa saya bawa ke sini? Karena posisinya tidak aman. Posisinya tidak aman, rawan pencurian. Jadi saya bawa. Ini akan saya serahkan ketika pemerintah Kabupaten Probolinggo memiliki museum. Baru saya serahkan. Oh berarti Dewi Rengganis itu nggak ada Pak Eko ya? Itu hanya sosok bayangan saja. Ya, yang aslinya Nilam Sari. Nilam Sari. Ya. Jadi Aslinya. istilah baru lah Pak ya. Sosok Ya, bayangan untuk menyelamatkan Nilam Sari. Nilam Sari. Nama sama. Nah, dari situ kemudian setelah bertempur si prajurit ini lari. Terdengarlah suara Kidung Rengganis yang ada di sini. Nah, yang ada di sini bisa dibuka ya. Jadi pemirsa Kasat Mata TV, tadi pertarungan itu sangat luar biasa sekali. Perlu teman-teman Kasat Mata TV tahu bahwa kenapa sih pertarungan itu dimenangkan oleh para prajurit Majapahit? Karena yang diutus oleh selirnya Bukan selir, permaisuri. Permaisuri Prabu Hayam Wuruk Prabu Hayam Wuruk itu adalah memang pasukan khusus. khusus sudah. Jadi kalau di Kerajaan Majapahit itu memang ada suku yang dia kerjaannya memang menjadi petarung memang. Petarung. Namanya suku Suku Kalang. Kalang. Jadi hidungnya itu kalau diibaratkan Kalang itu- hidungnya hidung kucing. Jadi ketemu aja. Orang lari ke semua temu. Nah. Jadi dia memang suku petarung. suku petarung. Badannya tinggi besar bener Pak. bisa Iya. sakti juga. Sakti. Sakti. Kalau di Probolinggo bukti sejarah tentang Keberadaan suku Kalang? keberadaan suku Kalang itu ada di Karangpranti, Pajarakan ya. Kemudian Gading, Gading Wetan. Kemudian Paikan. Orang-orang sekarang menyebutnya Landarur. Nah ini Sudah tayang itu Pak Eko, Landauru sudah tayang sudah tayang. di Kasat Mata itu. Oh, cuma kita kupas di sisi mistisnya saja. nah ini setelah Kidung Rengganis ya, hanya Kidung Rengganis dari sini. Pak Eko, 1, 2, 3, ini 4, 5. ini aksaranya aksara apa ini namanya? Kalau Pak? ini sudah Jawi. Oh sudah Jawi. Ono Coroko, bukan? Bukan Jawinya. Oh Jawi. Ya. Dari sini Bisa Kidung Pak Eko Rengganis. anu dulu apa namanya, terangkan dulu bahwa dalam aksara Jawa Hmm. itu ada apa saja gitu loh. Yang kita tahu atau teman-teman pelajari di muatan lokal di sekolah itu kan cuma Hono Corok. Hono Coroko. Oh. Kalau ini aksara Aksara Jawi, Jawi. beda lagi Pak Eko. Beda ya. Ini kedua. Kalau ini aksara Jawi ya saudara. Aksara Jawi. Kalau yang ini aksara Kawi. Beda ya Pak. Lebih tua dari Sebentar Pak Eko, untuk membedakan yang aksara Kawi dengan Hono Coroko Ini bukan Hono Coroko Pak, ini Pak. Bukan Pak. ini Jawi. Bukan lagi ini. Jawi. Nah, dengan yang Jawi kan mirip ini Pak Eko. Mirip. Cuma ada kata di sini ada kata sandang. Kata sandang sudah disempurnakan supaya bisa dari A bisa E. Dari E bisa U, bisa O. Oh, ejaannya. Itu dikasih Ejaannya. dikasih kata sandang. Kata sandang yang ini, Pak. Ini. Titik-titik. Ketika ini S Kak. Kalau dibaca S ya. Cuman ini bukan S. Ini E. Dia kalau tidak ada kata sandang, dia berbunyi E. Tapi kalau ada kata sandang dia berbunyi I. I. Semacam ada harkatnya. Nah, harkot. Nah, ini yang paling tua, Kawi ya. Kawi ya. Nah, Aksara aksara Kawi. Kemudian Kidung Rengganis, sorry. Serat Rengganis ini aksara Jawi. Ini yang asli Pak. Ini replika. Oh, saya salinan Pak ya. Yang Salinan. asli ada di mana Pak? Ada di desa Bermi. Dan tidak boleh keluar dari Bermi. Kalau keluar kenapa Bermi? Pak? Kalau keluar kejadian seperti Torik itu, Pak. Itu kan hilang. Dibawa oleh seorang mahasiswa. Mohon maaf Pak, maksudnya tidak boleh keluar dari sana itu keraton atau apa Pak? Bukan keraton.
tidak boleh keluar dari mana, apa namanya? Desa Bremi. Desa Bremi. Maksudnya tidak dibolehkan oleh orang-orang sana atau orang-orang gaib sana? Orang gaib. Tepatnya orang gaib. Karena ada kalau orang-orang sana saya kira ndak ada masalah ya. Karena apa? Karena Serat Rengganis yang asli itu pernah lari, pernah dibawa oleh seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa, tidak perlu saya sebut ya namanya. Kemudian dijual ke kolektor di wilayah Bandung. Itu saya kejar ke sana. Saya harap kembalikan ini ke tempat. Kenapa? Karena selama Serat Rengganis itu tidak ada di tempat itu di Desa Bremi, ini di Argopuro sering banyak pendaki yang hilang. Oh begitu. Termasuk Torik. Termasuk yang hilang sampai sekarang tidak ada ketemu. Mohon maaf, Torik itu karena viral memang Pak ya. Ya. Iya. Itu kan di Bondowoso kayaknya. Bondowoso. Itu masuk Gunung Argopuro. Betul. Ini lanjutan yang cerita yang tadi. Ya. Prajurit Majapahit yang waktu itu melakukan tawuran di Padepokan Hyang Arga itu mau pulang ke Majapahit, namun tidak bisa pulang karena mendengar Kidung Rengganis. Iya, Jadi setelah mendengar Kidung Rengganis ini gunung itu bergetar. Akhirnya karena bingung si prajurit ini berlari ke 4 arah mata angin. Ada yang berlari ke arah Situbondo, ada yang berlari ke arah Probolinggo, ada yang berlari ke arah Jember, ada yang berlari ke arah Bondowoso, Lumajang. Dadah Lumajang. 4 arah mata angin. Kemudian mereka tidak ada kabar sampai ke Majapahit. Muter-muter di situ Si prajurit ini. Dan akhirnya mereka meninggal di 4 menjadi batu. Oh, batu. Dan disebutlah dalam catatan sini disebutlah pegunungan Argopuro. Argopuro itu dalam bahasa Jawi atau bahasa Sanskerta. Kalau sekarang istilah mahasiswa Sanskerta ya. Bahasa Sanskerta Argopuro pintu gerbang batu. Argopuro Adalah pintu gerbang. Artinya itu, Pak? Artinya pintu gerbang batu. Ada sekarang Pak? Ada. Pintu gerbangnya itu? Ada. Batunya? Ada di wilayah Pakuniran. Oh, Pakuniran. Di Pakuniran itu ada semacam batu balen. Batu balen ketika kita masuk ya, ada batu gede segini. Itu ada lubang dikit, kita masukkan tangan, tergeser batunya. Set, jatuh ke jurang. Kita masuk sudah. Dalam. Ketika kita mau keluar lewat itu sudah ada, batunya balik lagi. Batu balen. Ada sampai sekarang batu? Ada. Dekat Daerah Pakuniran ya? daerah Pakuniran, masih masuk daerah Pakuniran itu kalau menurut anak-anak PA Cinta alam? pencinta alam ya, itu disebut jalur maut. Jalur tengkorak ya? Batu balen itu apa karena efek dari kekeramatannya raja, apa emang itu karena jin? Kalau secara ilmiah Pak ya, secara ilmiah itu tidak mungkin batu sebesar itu jatuh ke Jurang? ke jurang dan balik lagi. Jurangnya kurang lebih tingginya Gunung Argopuro 2000-3000 ya. 2000-3000. Itu jurangnya. Itu secara ilmiah kan tidak mungkin. Kurang kerjaan juga orang kalau mau balikin batu sebesar itu, Pak. Siapa juga orang, walaupun ada kerjaan Kalau nggak jin, mungkin. kurang Kalau kerjaan maksudnya, juga. kalau kita kan ngomong hal yang masuk Iya. akal barusan. Mestinya iya. kurang kerjaan juga kalau itu batu jatuh terus mau digotong ke atas lagi dengan Kurang kerjaan. jarak yang 200 Dan- 200-300 apa. Tidak akan mungkin kalau manusia yang akan mengembalikan ke situ. Kalau gaib baru. Kalau gaib mungkin ya. Bisa jadi gaibnya. Jadi kalau yang ini namanya Serat Serat Rengganis, isinya Kidung Rengganis. Begitu, Pak. Serat Rengganis cerita perjalanan Dewi Nilansari. Oh, mulai Dan dari ada- jadi penari Ya. sampai dikejar-kejar oleh
prajurit Majapahit. Dan di situ ada kidung. Kidung ini biasanya dinyanyikan waktu Dewi Nilamsari kecil. Seperti Nina Bobo gitu ya. Kidung ini bahasa sederhananya itu apa sih, Pak? Kidung bahasa sekarang ya. Iya, Bahasa sekarang itu nyanyian. oh nyanyian. Seperti nyanyian sekarang. Kidung kalau dulu kan kidung. 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 Nina Bobo. Nah, Nina Bobo. Balonku ada 5. Kalau sekarang seperti itu, kalau dulu enggak, panjang. Panjangnya. Kalau secara Islam dibacain selawat ya. Apa itu Jadi secara Islam? jadi apa namanya lagu untuk anak kecil. Ya, kalau Kayak Kidung gitu. Rengganis ini selama saya teliti, ketika dinyanyikan itu sambil ngisi. Ngisi power. Kenapa? Saya coba tes Kidung Rengganis ini, saya catat, saya artikan ke bahasa Indonesia, saya serahkan ke merinding lagi mas. Saya serahkan ke orang yang suka bikin lagu itu, apa itu namanya itu? Musisi. Musisi ya, suka bikin lagu. Itu di Pati, sudah saya serahkan ke orang Pati. Mak mas, saya tidak bisa membuat lagu yang ini. Contohnya Pak Eko, potongan-potongan dari kidungnya barangkali apa? Di bagian bawah ya, Ya. bagian bawah itu ada kata Balio merene, Balio kowe mlebu Bali, ojo metu meneh, lek metu tinggalan nyawamu. Itu potongan bawah ya. Medeni, Pak ya. Lah ya medeni makanya. Itu ada 4 musisi yang saya serahkan. Kayak Endang Balio Sri. Dan kali ya sih. Kan wong sebaung. Tapi intinya nek dambali ora bali mati yo kene kon. Endang enggak balik. Nek mokso metu tinggalan Tinggal nyawamu. yo kene. Gawe Joko waktu sepat iku, kalau dalam bahasa Sanskerta sepat itu 4 batu, yaitu Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember. Akhirnya mulai saat itu disebutlah Gunung Senonjong itu diganti nama Menjadi Argopuro. Ya itu tadi Pak, bentangannya dari mana ya? Bentangannya kalau bentangannya ya, Bentangannya. mulai Barat, dari paling barat ya Probolinggo. Enggak, dari daerah mana? Ini kan belakang. Tiris ini. Iya, Tiris ini. Oh. Gunung Lemongan ini? Gunung Lemongan. Lemongan itu masuk. Masuk. Oh. Kemudian ke utara ke utara Situbondo, Besuki ya, Besuki. utara. Kemudian ke timur. selatan sampai Jember. Di Jember itu ada Gunung berbatasan dengan Kumitir. Di situ ada pohon besar sampai Batasnya sekarang, di situ. batu, dan memang ada pintu. Kemudian ke timur Bondowoso ya. Bondowoso, tempat Berbatasan lokasinya Torik Ilang itu. Gunung Piramid itu ya. Ya, itu batasnya. Batasnya. Memang yang saya tahu di daerah Besuki itu memang ada jalur pendakian, jalur sana Pak ya, untuk ke apa namanya, jalur desa Bulak Banteng apa gitu ya. Ya, Bulak Banteng. Bulak Banteng ya, itu ada pendakian jalur. Kalau di Kecamatan Sumber Malang ada juga, ada batu megalitik di sana. Situs batu tangga. Megalitikum. Megalitik itu tidak berkaitan dengan Argopuro ya. Sebelum sejarah malah. Sebelum. Sejarah. Purba itu. Itu deretannya batu tangga itu, situs batu tangga itu deretannya sampai ke Python loh. Batunya. Satu lagi Pak terakhir dari saya, ini pertanyaan saya. Terkait dengan yang ini kan gambaran atau salinan dari catatan prasasti Batur. Kalau ngomong prasasti itu kan pasti ada batu besar ya. Ada perjanjian, ada sesuatu yang penting ditulis di situ. Berkaitan dengan sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh anak cucu kita. Kira-kira Pak, ini saya kalau suruh baca saya tidak ngerti terus terang. Coba Pak Eko gambarkan yang paling pokok di situ ada apa Pak? Paling pokok ya, yang paling pokok dalam prasasti Batur. Prasasti itu bisa berbentuk batu. Di Probolinggo ada prasasti yang berbentuk batu di Wangkal. Prasasti Batur itu? Bukan. Oh, bukan. Prasasti batu tulis. Oh, batu tulis. Ya.
prasasti itu bisa berbentuk batu ya, bisa berbentuk dari logam. Logam betul. Logam kuningan bisa emas. Nah, kalau yang ini intinya yang pentingnya, kalau yang penting Ini prasasti batur. Kalau ini prasasti batur. Kalau prasasti batu tulis tidak bisa diangkat, ada di wangkal. Ini intisarinya dia mencatat tentang perjanjian Prabu Hayam Wuruk dengan masyarakat Probolinggo pada waktu itu. di salah satu tempat. Di salah satu tempat di wilayah Kabupaten Probolinggo, Bisa spesifiknya di mana, Pak? Desa Batur. Oh, di Sabatur. Desa iya Batur, ya. Kok ya. saya malah nanya, ini prasasti Batur, Pak. Kopinya ini diminum dulu. Nah, ini intisarinya Hampir sudah 1 jam. sudah 1 jam. Iya. Kurang. Di- Ini intinya, apa ya, Pak? intinya tentang perjanjian Prabu Hayam, perjanjian Majapahit dengan masyarakat Probolinggo yang menganut aliran Tantra Bhairawa. Itu Prabu yang Hayam Wuruk ini bertindak sebagai wakil raja, wakil raja. dari Mojopahit. Prabu Hayam Wuruk adalah rajanya. Jadi mewakili negara Mojopahit untuk menghentikan kegiatan Tantra Bhairawa. Kalau boleh saya tahu kegiatan apa sehingga Raja Hayam Wuruk itu bertekad untuk Menghentikan ya. menghentikan Nah, aktivitas itu? aktivitas Tantra Bhairawa itu kalau melakukan ruatan atau selamatan Selamatan. itu tidak menggunakan daging hewan. Yang digunakan daging manusia, dicacah, dimakan. Nah, kanibal lah ya. Nah, disitulah pentingnya Prabu Hayam Wuruk untuk menghentikan itu supaya kita Mojopahit, lebih ya, manusiawi saya katanya. berbicara atas nama Prabu Hayam Wuruk lah ya. Saya siap mengganti daging seberapapun yang kamu butuhkan, Asalkan kamu menghentikan aktivitas asalkan itu. kamu jangan pakai daging manusia. Kemudian dikeluarkanlah prasasti Batur. Ini disaksikan oleh tokoh-tokoh sakti yang ada di Probolinggo dulu. Namanya ada Empu Sindu Siwanata, Empu Siwa Siwanata, itu orang Probolinggo Oh, sakti. selama itu makan daging manusia. Sebelum Ya, terjadi sebelum sebelum Barangkali ada hubungannya dengan yang di Singosari, Pak ya? Yang di penggalnya Ganesha itu. Bisa jadi Yang, situ, Mas. yang diganti kepalanya babi apa? Bisa jadi seperti itu. Ganesha. Ganesha kan dipenggal kepalanya. Soalnya- diganti kepalanya binatang. Soalnya Tantra Bhairawa ini yang ada di Batur ini itu mulai ada menurut catatan kitab Ogeman. Tadi kitab Ogeman. Oh, ada kotak A ini. Kitab Ogeman itu adanya Tantra Bhairawa mulai tahun 1000 Masehi. Oh, 1000 Masehi. Adanya aliran itu. Dia dari agama di masa Kabudan. Namun menyembahnya terhadap Dewi Dewi yang suka makan manusia itu, Dewi Durga. Oh, Dewi Durga. Dewi Durga, menyembah ke Dewi Durga, tidak ke Buddha. Durgandini. Durgandini, ketepah ke Durgandini. Nah, disitulah Iya. setelah dikeluarkan prasasti Batur dan masyarakat Tantra Bhairawa Probolinggo itu menghentikan upacara, diganti ruatan yang dipakai sampai sekarang yang bernama apa? Lokat. Rokat. Nah, Pakai Itu sekarang dirubah udah seperti pakai. itu. Kalau sekarang itu rata-rata daerah Probolinggo acara rokatan itu pakai ayam, Pak ya, kalau pakai sekarang. ayam. Rokatan itu berasal dari bahasa barokah. Ayam. Barokah itu Ada dipelesetkan lagi. akulturasi budaya. Enggak, barokah dipelesetkan lagi menjadi berkahan. Berkahan. Nah, Itu ada karena yang mengadakan itu mayoritas orang Madura, dipelesetkan lagi jadi berkatan. Karena setelah rokatan bawa berkat. zaman Jadi berkatan. Ini pintar sekali kalau sudah teknologi ini, Pak. Pemirsa Kasat Mata TV, saya kira cukup untuk kisah pengganis malam hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan Mediasi bermanfaat nggak apa-apa. bagi
Apanya? Teman-teman Kasat Mata mediasi. TV, Mediasi kita kemana? jumpa lagi di video berikutnya. Menyocokkan. Dari saya Gusdir, assalamualaikum Sini. warahmatullahi Ya, ini wabarakatuh.